marilah sama-sama kita dengarkan masukan daripada guru kita tentang tugas-tugas dan fungsi masjid. Jadi apabila ada pertanyaan daripada keterangan guru kita, boleh dipertanyakan, siapa saja boleh. Kepada guru kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bermahkotakan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kemuliaan yang pertama kepada kita bersama Imam Besar Masjid Al-Ikhlas Gampong Batupat Timur. Kata-kata penghormatan kepada Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas Gampong Batupat Timur serta seluruh para pengurus, dan yang teristimewa tidak lupa kata-kata penghormatan saya kepada seluruh kaderisasi, kepada seluruh remaja maupun remaji. Nah, dia ada remaja, ada remaji, ya, santriwan, santriwati. Ya, dia memang udah itu pasangannya. Jadi alhamdulillah pada hari yang berbahagia raya ini, setelah sekian lama dibukanya pendaftaran tentang mencari kader remaja-remaji ataupun para remaja-remaja masjid, maka pada kesempatan yang singkat ini saya dipercayakan mewakili daripada Ketua BKM Masjid, karena beliau memang lagi sakit, jadi diminta ganti kepada saya pada hari ini. Adapun tujuan dan maksud kita pada kesempatan yang singkat ini, sebelumnya saya minta maaf mungkin saya telat sedikit tadi tiba. Sebelumnya adapun nama saya Tengku Muhammad Rijal SH. Insyaallah saya minta doa restu daripada remaja-remaji semua. Saya sudah mendaftarkan dan insyaallah dengan doa-doa remaja-remaji semua saya sekarang sedang menimba mencari sekolah S2 di IAIN insyaallah. Dengan doa Tengku-tengku saya minta cepat selesai. Jadi posisi saya di Masjid Al-Ikhlas, di samping sebagai wakil Imam Besar Masjid Al-Ikhlas, juga saya sebagai anggota BKM. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya, yaitu disuruh sampaikan sedikit tentang fungsi ataupun poksi daripada Badan Kemakmuran Masjid itu sendiri. Adik-adik, para remaja-remaja masjid yang saya muliakan, sebelum saya berbicara lebih jauh, perlu saya sampaikan kepada baik yang putra maupun yang putri, kalian yang sudah ada pada hari ini, kalian yang sudah hadir pada hari ini, harus kalian yakin dengan hakul yakin, kalian ini adalah remaja-remaja terpilih daripada remaja-remaja yang lain. Kenapa begitu? Karena
untuk kita masuk ke ranah, untuk kita masuk ke sebuah organisasi, itu memang cukup susah bagi orang yang tidak mau. Nah, jadi yang ingin saya katakan pada hari ini, kalian jangan ada istilah bahwa kalian pikir remaja ataupun peran-peran yang akan kalian praktekkan nantinya ini tidak bermanfaat. Itu jangan pernah berpikir sekalipun. Ya, kenapa? Ya, sedikit latar belakang. Karena sebenarnya remaja-remaja inilah, kalian-kalianlah. Mungkin kita masih ada memang remaja-remaja masjid. Kita tetap jangan salah berpikir, kalian ini adalah kader baru. Dan kami dari BKM tidak membukukan artinya remaja yang dahulu. Itu tetap. Ini sebagai barometer kalian. Ya, berarti di depan kalian itu masih ada tengku-tengku ustaz-ustaz ataupun ustazah ini yang sudah banyak mungkin ilmu tentang bagaimana organisasi di sini. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan yang bahwa sebelum kalian melangkah lebih jauh, ingat, semakin jauh kita melangkah, sebagus apapun usaha ataupun perbuatan yang kalian lakukan, kalian jangan pernah mundur satu langkah pun di ketika ada satu ombak ataupun satu rintangan yang akan menghalangi kalian. Ini jangan pernah. Banyak cobaan, jangan kalian pikir apa. Yang putri mungkin, sebagian mungkin teman-teman yang lain, ngapain masuk remaja masjid? Enak aja kita di luar, bebas. Pakaian bisa pakai pakaian ini, bisa pakai pakaian itu. Kalau udah jadi remaja masjid harus pakai harus pakai baju yang bagus, harus pakai masker, walaupun nggak pakai cadar, karena cadar tidak wajib pakai cadar. Nah, jadi intinya apa? Kalian ini harus menjadi contoh. Keinginan daripada Badan Kemakmuran Masjid dan juga ketua remaja masjid dan seluruh para pengurus, kalian inilah nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalian inilah maju ataupun mundurnya masjid yang kita cintai ini semua tergantung kepada kita. Begitu juga yang laki-laki. Mungkin ini hari pertama, ya, hari pertama pembekalan untuk kalian. Jadi nanti kalau memang ada yang memang tidak tahu, tidak bisa diingat, boleh dicatat apa yang saya sampaikan. Dan memang nanti kita buka sharing sedikit 5 menit ataupun 10 menit untuk tanya jawab. Baik para remaja-remaja masjid yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid, kita harus tahu dulu arti BKM itu apa dulu. Badan Kemakmuran Masjid. Jadi Badan Kemakmuran Masjid adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam. Jadi ada kalau orang tanya nanti apa BKM Masjid? BKM Masjid itu adalah singkatan Badan Kemakmuran Masjid. Jadi kalau Badan Kemakmuran Masjid, dia satu lembaga, satu wadah, satu lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama. Jadi BKM ini bukan memang dijadikan dengan serta-merta keinginan diri sendiri, bukan. Jadi memang ada SK-nya, sudah terdaftar. Bukan di Masjid Alika saja ada BKM. Semua masjid ada Badan Kemakmuran Masjidnya. Jadi harus kalian ketahui. Kemudian ketika kita sudah mengetahui apa definisi daripada Badan Kemakmuran Masjid itu, pasti kita harus mengetahui juga fungsi daripada BKM itu sendiri. Di setiap satu perkara, di setiap satu hal yang ingin kita sampaikan, dia juga ada fungsi masing-masing. Kalau bahasa orang kerja ada job desk-nya. Jadi
fungsi BKM itu sendiri, di sini tugas daripada Badan Kemakmuran Masjid itu sendiri yaitu melakukan advokasi, yaitu kerjasama dengan pengurus masjid dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan juga administrasi dalam pengelolaan masjid. Nah, jadi dalam Badan Kemakmuran Masjid, dalam BKM ini juga ada yang namanya, perlu kalian ketahui, adalah manajemen. Ya, dalam BKM ini ada manajemen. Nah, dalam istilah kita sekarang ada istilah, diistilahkan ada tiga. Ada yang idarah namanya, ada lagi imarah namanya, ada satu riayah. Nah, jadi ketiga ini, idarah, imarah, dan riayah, ini merupakan manajemen yang ada dalam pengurusan masjid. Nah, yang pertama adalah idarah. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut tentang perencanaan. Nah, itu secara garis besar itu arti daripada idarah, perencanaan, pembangunan, itu termasuk ke dalam idarah. Nah, jadi kita sekarang ada nama istilahnya ketua pembangunan masjid. Nah, itu termasuk dalam idarah. Nah, sedangkan yang kedua adalah imarah. Nah, imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam. Itu imarah namanya. Berarti saya ulangi, kalau imarah berarti kegiatan untuk memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan. Berarti kalau kita sekarang, kalau remaja termasuk, maka kalau poksi kita, kalian sebagai remaja adalah termasuk ke dalam imarah, yaitu kegiatan memakmurkan masjid. Cara memakmurkan masjid banyak cara. Ada kala secara peribadatan, ibadah sudah pasti. Kemudian pendidikan, kita tahu di sini sudah alhamdulillah udah ada TPA, TPQ dan lain, mungkin istilah-istilahnya aja. Kemudian pendidikan sudah ada. Kegiatan sosial mungkin sudah ada. Kalau memang belum ada, itu nanti mungkin akan untuk ke depan. Mungkin sudah ada kegiatan sosial. Mana kegiatan sosial? Berarti mungkin adanya lah mungkin gotong royong ataupun tidak yang ada gotong royong. Ini sebagai ada masukan juga. Sering saya juga ada studi banding ke masjid-masjid yang lain. Nanti tidak ada salahnya kalian dari remaja, kalian apalagi ini kalian yang baru-baru, ya. Tengku itu ada, Tengku pribadi ada pergi ke masjid-masjid lain. Jadi semua itu sebenarnya peranan yang paling besar remaja masjid. Sampai gotong royong bersihkan masjid, ya. Nanti kan kita sekarang udah enak sekarang, udah enak, udah canggih, udah ada HP. Nah, di konteks sama ketua kita Tengku Raju, ini seluruh remaja masjid baik yang putra putri kita hari Jumat harus hadir cepat gini. Gotong royong kita buat bakti sosial. Itu gebrakan awal, ya. Gebrakan awal jadi yang harus kita cetuskan. Bisa kita lihat itu enggak kalau enggak percaya bisa lihat Masjid Bujang Salim, mereka sudah dilaksanakan. Kemudian di Masjid Jami. Jadi kita suka. Jadi harapan daripada orang-orang yang di atas kalian, baik itu ketua remaja maupun pengurus-pengurus remaja dan kami dari mewakili BKM, jadi kalian ini harus menjadi penggerak pertamanya. Nah, jadi habagasa, kalau memang kalian dari remaja sendiri yang memang malas, ya nanti patronnya akan turun, ya, barometernya akan turun. Orang nanti lihatnya ke situ. Nah, jadi kita harus jaga job desk ya. Mana jaga job desk? Jaga tugas. Apa tugas kalian? Nah, apa tugas daripada kalian yang akan membantu? Nah, karena ini kalian ini sebenarnya kalau dalam struktur BKM, kemudian imam masjid, kemudian kalian ini termasuk macam Tengku bilang tadi, manajemennya termasuk tergolong dalam
imarah. Jadi imarah ini termasuk yang orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga adalah ada istilah riayah dalam manajemen masjid. Ada istilah riayah. Riayah yaitu pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Jadi pengertian riayah secara istilah yaitu kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan. Mungkin alhamdulillah masjid kita sudah ada. Keamanan kita sudah standby 24 jam. Itu sudah masuk ke dalam riayah. Naurun jaga masjid. Kenapa? Harus pengamanan itu harus. Untuk apa? Untuk keamanan jamaah. Jadi pengamanan, kemudian kebersihan kita ada bilal masjid, ya, itu termasuk ke dalam riayah. Jadi dalam manajemen masjid itu riayah itu adalah termasuk ke dalam orang yang memang sarana untuk memakmurkan masjid juga. Jadi nanti kita jangan salah-salah persepsi. Kami kan Pak Ustadz, kami kan Tengku, nggak mungkin kami bersihkan masjid. Bersihkan masjid kan ada bilal. Jadi kita pilah-pilah. Jadi intinya apa yang ingin Tengku bilang? Jadi harus ada nampak kegiatan yang memang dilakukan oleh remaja masjid. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan pada waktu yang singkat ini, apapun tugas yang akan dibebankan kepada kalian nanti oleh ketua remaja masjid, mungkin nanti kan ada dibuat struktur, ya, ada strukturnya. Kemudian nanti kan ada bagian ini, bagian humas, bagian kebersihan, bagian pendidikan, siapa yang mengelola TPA dan TPQ lain sebagainya. Jadi kalian ini nanti sebagai penggerak saja. Sedangkan orang yang di atas itu sudah ada tengku-tengku kita, ustaz dan ustazah kita. Jadi kalian nanti sebagai untuk pembantu. Artinya bukan pembantu seperti pembantu ibu rumah tangga, bukan. Artinya kita sama-sama membantu, sama-sama bekerja. Intinya nama kita, nama remaja masjid yang sudah sekarang mungkin nama masih sekarang Remais, Irma, Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Kampung Batu Timur, ini memang harus kalian pertahankan. Nilai yang paling yang sudah mencuat sekarang, sudah tembus bukan di Batu Timur saja sampai di kota Luxmawe, kita sudah menjadi catatan sejarah bahwa memang alhamdulillah semenjak dibentuknya remaja masjid yang telah lewat kemarin sampai dengan sekarang, nilai yang paling besar, yang paling berharga adalah sudah didirikannya TPA. Jadi Tengku pribadi sudah 31 tahun di Batu Timur ini belum pernah ada TPA yang digerakkan di Batu Timur, di masjid belum ada. Jadi alhamdulillah ini sangat nilai plus. Jadi sudah diperjuangkan oleh pengurus kalian. Mungkin dulu ada TPA, ada TPQ, mungkin kan tidak seperti sekarang. Jadi ada kegiatan lah. Jadi ketika saya dengar dari remaja masjid yang lain, karena kan sebenarnya kita ada BKPRMI, ya. Itu ada istilah sekarang. Memang itu remaja masjid ini ada se-Indonesia dia. Jadi dia emang ada badannya. Alhamdulillah. Kalian jangan sungkan-sungkan. Pengurus remaja masjid yang berada di Batu Timur ini sebenarnya orang-orang yang memang aktif di segala bidang. Jadi kalian nanti bikin nyobre remaja masjid berpana segala bidang. Cuman ini masukan. Ini memang terutama kepada remaja masjid yang lama. Jadi ada memang masukan kepada remaja masjid yang lama. Jadi tolong mungkin sudah nih memang lagi dibuat, ya. Jadi sampai sekarang kita belum ada, mungkin memang belum ada ataupun dalam proses, yaitu legalitas. Jadi kita kan harus tahu kenapa. Kemarin waktu ditelepon oleh ketua BKPRMI Kota Luxmawe, ketuanya Ustaz Zeki Usnadi, jadi yang DPC-nya, saya wakil ketua 1. Jadi ketika mereka tanya lagi, siapa ketua remaja Masjid Al-Ikhlas?
Di sini membuktikan apa? Berarti mungkin kita belum terdaftar di sana. Nah, mungkin itu nggak apa-apa. Mungkin dengan ada kalian nanti ada saran-saran apa saja. Jadi perlu itu legalitas. TPA gitu juga. Kenapa tidak nanti? Mungkin alhamdulillah sudah saya dengar baik daripada tokoh kita. Nanti sudah dibuat ADRT-nya ataupun ada sedikit mungkin administrasinya. Kenapa tidak? Nanti kalau memang sudah sah, kita buat itu nanti. Pamfletnya harus ada juga TPA. Kita buat macam-macam orang lain. Kan nggak ada sekarang pamflet. Orang kita tahu di sini memang ada TPA. Nah, jadi nanti kita buat pamfletnya. Kan mungkin lebih ya bukan kita ingin mau dikenal, bukan. Memang sekarang untuk cara kita mensiarkan agama memang begitu. Sudah waktunya sekarang. Macam HP sekarang. Ya, HP orang kan banyak fungsinya. Kalau memang kita bisa kita fungsikan HP ini ke jalan kebaikan, selalu kita mendapat sedekah jariah. Mana mendapat sedekah jariah? Dengan HP ini kita transferkan ilmu, kita bagikan dakwah-dakwah, kemudian apa aja kegiatan-kegiatan kita berikan informasi kepada orang lain. Nah, jadi intinya pada kesempatan yang singkat ini saya harapkan melalui lidah saya pribadi kepada khususnya karena hari ini pembinaan pelatihan kader yang pertama untuk kalian semua. Ini walaupun tadi setelah saya dengar ada sekitar 38 orang, malu kalau kita bilang remaja masjid ataupun kader barunya 38. Kenapa? Masjid kita ini adalah 3 desa kemarin. Batu Fat Timur, Batu Fat Barat, Blang Naling Mame. Masa orang 38 orang? Kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, dia step by step, sedikit demi sedikit. Artinya kita memang tidak mungkin loncat langsung, nggak mungkin kita hebat terus. Nah, jadi kalau macam anak-anak kan tetap dari merangkak, baru bangun, berdiri, kemudian baru lari. Kan nggak ada anak-anak begitu lahir langsung lari, nggak ada. Kita gitu juga. Nah, jadi dengan adanya kalian, dengan adanya partisipasi daripada kalian-kalian semua, nah, kita sama-sama bekerja dan bekerja sama. Nah, kalian tadi remaja, kami dari pengurus PKM. Kalau memang ada apa-apa satu dan lain hal, ini jangan terlepas dengan bermusyawarah. Nah, jadi kita semua ini, masjid ini adalah bukan masjid pribadi, masjid ini adalah masjid kebersamaan. Kita semua baik orang Batu Fat Timur, Batu Fat Barat, Blang Naling Mame, ini adalah milik kita. Nah, jadi jangan sampai gara-gara miskomunikasi ataupun memang nanti ada satu dan lain hal kita meninggalkan masjid ini, jangan. Nah, kenapa? Kalau kita mundur, maka orang lainlah yang akan masuk ke tempat kita. Nah, mungkin demikian untuk sedikit pembahasan pembukaan daripada saya, karena waktu yang diberikan, karena nanti ada pemateri lagi dari Imam Besar Masjid Al-Ikhlas, kemudian ada perwakilan dari tokoh masyarakat yang akan memberikan wejangan ataupun memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Mungkin demikian. Apabila ada salah dan kesilapan, apabila ada yang ingin dipertanyakan, boleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan